Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua dimanapun kalian berada. Dengan saya Dalmi Iskandar Sultani menyapa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gatal tangan. Gatal tangan merupakan satu ungkapan yang selalu kita dengar dari orang-orang yang mengucapkannya. Gatal tangan bukanlah tangan yang gatal karena kuman, kutu air, atau karena menyentuh dan memegang binatang atau serangga. Di sini gatal tangan lebih kepada pekerjaan tangan yang kurang kerjaan. Contohnya adalah ketika kita sedang berjalan atau jalan kaki di tepi jalan, di depan rumah orang, ada bunga yang tumbuh atau bunga itu ditanam, dijaga, dirawat hingga bunga itu tumbuh subur dan berbunga. Ketika berbunga, tentulah enak dipandang, cantik. Kenapa? Karena ketika kita sedang lewat atau berjalan di situ, kita melihat bunga-bunga itu sedang mekar. Tapi bagi orang yang gatal tangan, ringan saja tangannya memetik bunga itu. Minta tidak, izin tidak, bilang tidak, dipetikinya bunga itu. Lalu dihirupnya baunya yang harum. Mending bunga itu dibawanya pulang. Tidak. Setelah bunga itu dipetik, diambilinya selembar, campakkan di jalan itu. Ambil lagi selembar, campakkan di jalan itu. Ambil lagi selembar, campakkan di jalan itu. Sehingga sepanjang jalan itu penuh dengan lembaran-lembaran bunga yang diputiki dari kelopak bunganya. Selain itu, bahkan bunga itu dipetik begitu saja, diambil, dicampakkan, diambil, dicampakkan. Entah apa maksud dan tujuannya kita juga nggak tahu. Nah, itu gatal tangan itu. Coba kalian bayangin. Yang nanam orang, yang menjaga orang, yang merawat orang, bunga itu tumbuh subur dan berbunga. Ketika berbunga, orang-orang yang lewat senang memandangnya. Tapi orang-orang yang gatal tangan itu seperti kurang kerjaan memetik, seakan memiliki bunga itu. Seakan-akan dia yang menjaga, merawat, dan menanamnya. Masih syukur bunganya saja, sahabat semua. Kadang ada tangkai bunganya yang penuh dengan daun, semisal panjang tangkai bunga tadi atau cabang bunga tadi sepanjang lengan ini. Ringan saja tangannya menarik seluruh daun yang ada di tangkai bunga itu. Bersih satu tangkai bunga itu tadi. Hanya tinggal begini saja lagi tegak cabang dan dahan bunga itu. Lalu diserakkan daunnya. Bunga itu salah apa? Apa salah bunga itu? Dia hanya tumbuh, ditanam, dirawat, kemudian dia berbunga dan membuat orang lain senang karena melihat keindahan bunga-bunga. Kan kasihan bunga itu. Bunga itu juga makhluk hidup. Dari kesadaran diri kita yang harusnya kita bangun dari keluarga kita. Sehingga perilaku gatal tangan itu tidak kita bawa kemana-mana. Tidak hanya bunga saja. Orang nanam pisang di samping rumahnya, di halaman rumahnya. Eloknya pelepah pisang itu kita pukul pakai kayu sehingga jatuh ke bawah.
ditinjui batangnya sehingga tumbang. Semuanya dilakukan. Aktivitas kurang kerjaan itu, aktivitas yang sia-sia, aktivitas yang jelek. Bukan hanya itu. Bagi orang yang gatal tangan, ringan saja tangannya sambil jalan di jalan itu atau di samping rumah, ambil batu dan kerikil lempar sengnya. Bam. Sehingga yang punya rumah terkejut. Itu kan aneh. Dan itu tentunya tidak baik. Jangan dilakukan hal-hal yang seperti itu. Selain itu, buah-buahan yang ada di halaman. Kelapa belum tua, belum juga muda, udah diambilin. Kelapa tua tanpa izin, tanpa bilang-bilang, tanpa minta, diambil. Nah, ini gatal tangan yang sifatnya mencuri. Buah mangga di halaman, cantik-cantik buah mangga itu bergantungan di dahannya, menjadi hiburan dan pencuci mata bagi orang yang menanamnya. Datang orang yang gatal tangan tadi, merasa mangga itu punyanya, habis buahnya. Jadi sahabat semua, gatal tangan yang kita maksudkan di sini adalah aktivitas pekerjaan tangan yang kurang kerjaan itu, yang senantiasa merusak atau mencuri. Tentunya itu tidak baik. Jangan kita lakukan. Mari sama-sama kita semua berbenah diri agar lingkungan kita itu menjadi aman, menjadi tertib. Ada yang lebih parah lagi, buang sampah sembarangan ke paret depan rumah orang. Coba kalian bayangin semuanya. Sampah awak yang punya di rumah, awak yang belanja, awak yang beli, anak awak yang punya, pempes anak awak yang beli, anak awak yang pakai, anak awak yang berak dan kencing di pempes itu. Lalu kita kumpulkan dalam plastik sehingga berbungkus besar gini. Eloknya kita sambil jalan, kita campakkan ke tepi jalan atau ke dalam paret depan rumah orang. Nah, itu gatal tangan juga itu. Gatal tangan sekaligus merusak pemandangan dan membuat orang lain kesal yang melintas. Jalan bersih jadi kotor penuh dengan sampah yang jorok. Paret yang mengalir air ketika hujan menjadi tersumbat dan jorok dengan sampah-sampah yang dibuang. Jangan lagi dilakukan hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita semua merasa aman, tentram, bermasyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.